Wa min dzalikal qalili ma ya'ti. Jemaah dari Allah ya ajma'in, kita sedang membahas hubungan antara syariat Islam dengan akidah Islam, yaitu bahwa hampir semua perintah Allah, nyaris semua perintah Allah diperintahkan untuk orang-orang yang sudah berakidah Islam. Hampir semua, tapi tidak seluruhnya, karena ada beberapa perintah Allah yang sifatnya umum. Umum karena perintah itu Allah perintahkan untuk seluruh manusia tanpa Allah menyebut orang yang beriman. Di antaranya perintah untuk menyembah Allah. Perintah menyembah Allah di Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ini sifatnya umum. Siapapun selama dia merasa dirinya sebagai manusia ada di perintah ini. Dia termasuk dalam kelompok yang diperintahkan di ayat ini. Wahai manusia, wa'budu, sembahlah Rabbakum, Tuhan kalian. Tuhan yang mana? Alladzi khalaqakum, Tuhan yang telah menciptakan kalian. Ini salah satu perintah yang sifatnya umum. Bukan wahai orang yang beriman, tidak, tapi wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Karena di seluruh dunia manusia itu kalau dikumpulin Tuhannya banyak. Dijelaskan di ayat ini, Tuhan yang mana? Alladzi khalaqakum, Tuhan yang telah menciptakan kalian. Yakin seluruh manusia paham Tuhan yang menciptakan manusia, langit, bumi, dan seluruh isinya itu siapa? Mereka yang menyembah berhala, kalau ditanya berhala menciptakan apa? Gak akan mereka bilang menciptakan langit, bumi, gak akan. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Tuhan siapa? Alladzi khalaqakum, Tuhan yang telah menciptakan kalian. Memang para ulama berbeda pendapat siapa manusia yang dimaksud di ayat ini. Tapi yang jelas, salah satu di antara pendapat itu adalah manusia yang dimaksud manusia secara umum, siapapun manusia. Ada yang mengatakan manusia yang dimaksud adalah orang Yahudi, bukan yang lain. Ada yang mengatakan bahwa manusia yang dimaksud orang Yahudi dan orang munafik. Ada juga yang berpandangan itu tadi, seluruh manusia tanpa kecuali. Saya lebih cocok dengan pendapat ini, bahwa manusia yang dimaksud adalah manusia secara umum. Wahai manusia, siapapun kalian, sembahlah Allah. Sembahlah Tuhan kalian, Tuhan yang telah menciptakan kalian. Menyembah Allah sudah tentu caranya dengan mengerjakan perintah Allah. Yakin gak mungkin non muslim mau kita suruh sholat, gak mungkin. Suruh puasa gak mungkin mau.
Jangankan yang non-muslim, yang muslim aja banyak yang tidak mengerjakan sholat. Yang muslim banyak yang tidak tutup aurat. Yang muslim banyak yang tidak puasa. Itu muslim, apalagi non-muslim. Meskipun demikian, siapapun kita, walaupun belum menjadi orang yang taat banget, belum menjadi orang yang soleh banget, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Walaupun dosa kita banyak, jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang penting segera sadari semua kesalahan kita dan segera perbaiki. Boleh jadi di saat kita baru sadar selama ini sholat kita nggak benar, baru sadar selama ini kita nggak nutup aurat, baru sadar kita langsung berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, baru berusaha kok kita mati. Insya Allah rahmat Allah akan diberikan pada kita, ridho Allah akan diberikan pada kita. Siapapun yang mendapatkan ridho Allah, walaupun ibadahnya nggak bagus-bagus banget, ketika dia mendapatkan ridho Allah, sudah pasti Allah tidak akan siksa dia. Sebaliknya kita yang selalu ngerjain sholat, bahkan selalu berjamaah, jangan terlalu yakin. Terlalu yakin aku pasti sudah selamat, jangan. Ingat hadis Nabi, hadis Bukhari Muslim, bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga karena ibadahnya. Ketika Rasul menyampaikan hal itu, sahabat kaget. Tidak ada seorang pun yang akan masuk surga karena ibadahnya. Karena kekagetannya itu, sahabat langsung bertanya, mengklarifikasi. Wala anta ya Rasulullah, termasuk dirimu sendiri wahai Rasul, masuk surga bukan karena ibadahmu? Jawaban Nabi pun jelas, wala ana, iya aku pun masuk surga bukan karena ibadahku, illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin wa maghfiratin, melainkan masuk surga itu karena rahmat Allah dan ampunan Allah. Bagaimana kalau terus begitu dengar hadis ini, ada anak muda yang semula rajin ibadah, lalu dia ambil kesimpulan, wis nek ngono aku nggak usah sholat lah. Kalau sholat nggak ada jaminan masuk surga, buat apa? Itu kesimpulan begitu salah atau benar? Otomatis salah. Jadi harus kita pahami ucapan Nabi, tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Itu diucapkan untuk sahabat-sahabat yang sudah rajin beramal soleh, sudah rajin beribadah. Tujuannya jangan terlalu tawakal dengan ibadah. Aku sudah rajin sholat, puasa, pasti surga. Dia lupa dengan Allah. Jangan, itu yang nggak boleh. Jadi kesimpulan jawabnya, aku nggak perlu rajin-rajin sholat. Kan kata Nabi, hadisnya lewat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan lain sebagainya, tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Iya betul. Hakikatnya kita masuk surga itu karena ridho Allah, karena rahmat Allah, karena ampunan Allah. Itu betul. Tapi ingat, Allah sudah menjelaskan melalui kalamnya, melalui Rasulnya, bahwa
amalan-amalan apa saja yang akan diridhoi oleh Allah, amalan apa saja yang dimurkai oleh Allah, itu sudah dijelaskan oleh Allah, oleh Rasulullah. Kita pengen mendapatkan ridho Allah supaya masuk surga, kerjakan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah. Ketika kita sudah mengerjakan amalan-amalan itu, kerjakan semata-mata karena Allah, jangan terus disombongkan. Jamaah dan ya Allah ya. Jadi perintah ibadah itu salah satu perintah yang sifatnya umum. Oleh Allah diperintahkan kepada manusia, wahai manusia. Enggak wahai orang yang beriman, enggak. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, Tuhan yang menciptakan kamu. Jamaah dan Allah ya ajmain. Karena itu orang non muslim suruh menyembah Allah, suruh sholat, nggak bakal mau. Apa makna sembahlah? Ulama pun berbeda pendapat. Walaupun benang merahnya gampang ditemukan dari perbedaan pendapat itu. Ada yang berpandangan sembahlah maknanya itu imanilah Allah. Ya memang betul. Tapi kalau disatukan, sembahlah ya laksanakan sholat, tapi syarat dasar untuk mengerjakan sholat dan lain sebagainya harus lebih dulu mengimani Allah dan Rasulullah. Ini perintah pertama yang bersifat umum, perintah menyembah Allah. Perintah berikutnya, perintah mengkonsumsi makanan minuman yang halal. Ini perintah Allah yang juga sifatnya umum. Perintah mengkonsumsi makanan minuman halal. Yakin teh ini halal, karena itu saya minum dulu. Alhamdulillah. Jadi perintah mengkonsumsi makanan minuman yang halal itu perintah yang juga bersifat umum. Allah perintahkan kepada manusia. Ada di Al-Baqarah juga 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Al-ayat. Wahai manusia, kulu makanlah mimma fil ardi, sebagian dari yang ada di bumi ini, halalan, yang halal, thayyiban, yang baik. Sama dengan perintah ibadah, meskipun perintah ini bersifat umum, yakin non muslim kita bilangin jangan makan babi, haram, peduli amat. Itu perintah nggak berlaku untuk kami. Bisa jadi, jangankan yang non muslim, yang muslim aja ada yang semoga aja karena nggak taunya makan babi. Seperti ada salah satu juri chef master yang perempuan, ternyata dia muslim, ke Kalimantan dia makan babi. Itu kemungkinan karena ketidaktahuannya. Muslim kok sampai nggak tahu makanan-makanan haram, berarti dia nggak belajar ilmu yang wajib dipelajari. Salah satu ilmu yang wajib dipelajari, ilmu tentang halal haram, itu wajib dipelajari, fardhu ain. Jadi sama dengan perintah menyembah Allah, non-muslim disuruh menyembah Allah, nggak bakal mau. Non-muslim kok dibilangin ini haram-haram nggak boleh, nggak bakal peduli. Paling tidak kita tahu yang non-muslim aja disuruh mengkonsumsi yang halal-halal, yang baik, apalagi yang muslim mukmin. Ternyata memang betul
ada ayat perintah mengkonsumsi yang halal dan baik yang ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Jadi perintah mengkonsumsi yang halal dan baik ada yang sifatnya umum untuk seluruh manusia, wahai manusia. Ada juga yang khusus. Itu mengandung makna bahwa perintah mengkonsumsi makanan minuman halal untuk seluruh manusia, iya, sekaligus untuk orang yang beriman ini lebih ditekankan. Perintah untuk manusia non muslim perintahnya 1 kali. Untuk kita yang beriman otomatis 2 kali, sebagai manusia dan sebagai mukmin. Ada di surah Al-Maidah ayat 87-88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal baik yang dihalalkan oleh Allah. Mengharamkan hal-hal yang halal, nggak boleh sembarangan. Begitu juga sebaliknya, menghalalkan hal-hal yang haram, nggak boleh sembarangan. Menghalalkan atau mengharamkan sesuatu harus ikut ketentuan Allah. Kalau kita nggak ngerti ini hukumnya apa, ini halal, oh halal, yakin aku jamin halal, nggak boleh. Misal kita datang ke satu tempat, ada makanan khas daerah tersebut, kita nggak tahu makanan ini terbuat dari apa. Yang jelas kita tahu wilayah itu mayoritas non-muslim, turun-temurun sejak dulu. Ini makanan budaya setempat. Kita ragu-ragu halal apa haram. Sebaiknya kita makan atau kita tinggal. Sebaiknya kita hindari. Beda halnya kalau warga setempat memang turun-temurun sebagai muslim sejak dulu, ada makanan tradisi setempat khas wilayah itu. Karena kita tahu penduduknya muslim, pasti ini makanan sejak dulu dibuat oleh muslim. Walaupun kita baru ngerti itu makanan khas, ya makan aja, nggak apa-apa. Jadi ketika kita meragukan satu makanan daerah, kita lihat daerah itu mayoritas penduduknya agamanya apa. Kalau mayoritas muslim, insya Allah makanannya halal. Tapi kalau mayoritas non muslim, kita nggak tahu, sebaiknya tinggal, jangan dimakan. Kecuali sudah tahu pasti, walaupun 100% penduduknya muslim, kita tahu ini kan bahan pembuatnya campur dengan walaupun 100% muslim penduduknya, ya ketika kita tahu itu haram, ya harus ditinggal. Beda halnya dengan makanan minuman yang status kehalalannya diperselisihkan. Contoh yang saat ini ada Yakult yang warnanya merah, terus ada minuman apa lagi yang warnanya merah. Bahan pembuat pewarnanya menggunakan karmin. Karmin itu dibuat dari ulet apa gitu, diekstrak. Ini NU Jawa Timur mengharamkan itu, tapi NU Pusat dan juga MUI berpandangan itu halal. Karena ulatnya itu disamakan dengan belalang yang darahnya itu tidak mengalir.
Dalam hadis Nabi, ikan ada darahnya enggak? Ada, tapi darahnya enggak mengalir. Ikan belalang, Rasul sebutkan itu halal. Nah, ulat itu oleh NU Pusat, oleh MUI disamakan dengan ikan dan belalang yang darahnya tidak mengalir, dihukumi halal. Tapi oleh NU Jawa Timur dihukumi haram. Yaitu silakan saja ketika satu jenis makanan diperselisihkan, ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Tapi ya ketika sesuatu diperselisihkan, yang terbaik ya kita hindari. Jadi perintah mengkonsumsi halal ini salah satu perintah yang sifatnya umum. Allah perintahkan kepada manusia. Al-Baqarah 168, wahai manusia, makanlah sebagian yang ada di bumi ini yang halal dan yang baik buat kesehatanmu. Lalu perintah Allah yang lain yang sifatnya umum, yang ketiga, amrut taqwa, perintah untuk mentaati Allah. Yang pertama perintah menyembah Allah, yang ketiga perintah mentaati Allah, perintah melaksanakan perintah-perintah Allah. Ada di surah Al-Hajj ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, taatilah Allah Tuhan kalian. Dikembalikan kepada yang pertama tadi, taatilah Tuhan kalian, Tuhan yang telah menciptakan kalian. Sama dengan perintah-perintah Allah yang lain yang sifatnya umum. Yakin mereka yang belum menjadi muslim, yakin tidak akan menjalankannya. Bahkan yang sudah ngaku sebagai muslim pun banyak yang tidak menjalankan, apalagi yang belum sebagai muslim. Nah, sama dengan perintah mengkonsumsi halal, perintah bertakwa juga ada ayat yang sifatnya khusus. Al-Hadid ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Tadi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Yang ini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi takwa ada perintah untuk manusia secara umum, ada juga perintah untuk orang-orang yang beriman. Artinya kalau manusia saja disuruh bertakwa, apalagi kita-kita yang beriman. Jemaah dan Allah iyyakum ajmain. Bahkan perintah bertakwa untuk orang yang beriman jumlahnya banyak. Perintah bertakwa untuk manusia cuma satu, cuma sekali Allah sampaikan di Al-Hajj ayat 1. Tapi perintah bertakwa untuk orang yang beriman itu ada 7 kali diulang-ulang. 7 kali itu ada di Al-Baqarah 278, Ali Imran 102, Al-Maidah 35, At-Taubah 119, Al-Ahzab 70, Al-Hasyr 19, di samping tadi Al-Hadid ayat 28. Jemaah dan Allah ayatum ajmain. Jadi perintah Allah hampir seluruhnya diperintahkan untuk orang yang sudah beriman. Jadi syariat sangat erat hubungannya dengan keimanan. Hampir seluruh perintah syariat sasarannya orang yang beriman, walaupun ada 1-2 yang sasarannya umum, termasuk mereka-mereka yang belum beriman. Wabihada iktasabal fiqhul islami qudasatan diniyah. Nah, karena syariat Islam dominan diperintahkan untuk orang yang beriman,
Karena hal itulah fikih Islam memperoleh kesucian spiritualnya. Fikih Islam mendapatkan kesucian spiritualnya. Orang Islam pasti ketika disebut sholat, zakat, puasa, haji, sikapnya berbeda ketika disebut perintah taat pada RW, pada lurah, perintah menjalankan undang-undang. Rasa di hati itu beda. Kita mematuhi lampu merah, berhenti. Dengan ada azan kita berhenti, kita sholat, rasa di hatinya beda. Jadi kesucian rohani dari setiap perintah-perintah agama itu didapatkan karena perintah-perintah agama itu sasarannya mayoritas orang-orang yang beriman. Wa kana lahu sultanur ruhiyyun. Karena perintah-perintah syariat, perintah agama itu dikaitkan dengan keimanan, maka ada kekuatan rohani, ada kegembiraan rohani ketika kita menjalankan, kita melaksanakan sholat, jiwa kita rasanya tenang, nyaman. Kita mematuhi lampu lalu lintas, nggak ada perasaan apapun di jiwa. Presiden nyuruh ini kita jalankan, nggak ada perasaan apapun di dalam jiwa. Beda dengan Allah nyuruh, ada adzan kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada perasaan khusus. Li'annaha ahkamun syar'iyyatun shadiratun 'anillahi ta'ala mujibatun li ta'atihi wa ridhahu. Karena semua perintah agama itu masuk hukum-hukum syariat yang sumbernya dari Allah, lalu lintas sumbernya bukan dari Allah. Undang-Undang Dasar 45, hukum yang ada KUHP, berdata pidata, sumbernya dari manusia. Yang boleh jadi manusianya saja, manusia enggak boleh jadi, bukan manusia yang baik akhlaknya. Mentaati undang-undang agama, undang-undang Allah berbeda rasanya dengan mentaati undang-undang buatan manusia. Walaupun agama, syariat, Al-Quran, hadis Nabi memerintahkan kita untuk mentaati pemerintah. Wajib mentaati pemerintah. Hadis Nabi banyak hadisnya. Bahkan walaupun pemerintahnya dolim, selama perintahnya bukan perintah maksiat, selama perintahnya bukan perintah maksiat, kita wajib mentaati pemerintah. Ini yang dipegang oleh NU dan oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Karena itu mayoritas negara Islam tidak ada kudeta. Enggak ada kudeta. Karena dalam hadis Nabi, kudeta itu dilarang. Hadis riwayat Imam Muslim, Rasul ngasih tahu dari Ummu Salamah, Rasul ngasih tahu suatu saat nanti kalian akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang dolim, yang kedolimannya itu jelas banget. Terus sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau memang seperti itu, kenapa enggak kita kudeta saja? Kenapa enggak kita perangi saja? Jawaban Nabi, lah, jangan. Walaupun pemimpin kalian dolim, jangan kalian kudeta, jangan kalian perangi. Masalu, selama pemimpin kalian itu masih mengerjakan sholat. Karena itu pemimpin yang memimpin negara Islam, yang negara penduduknya umat Islam yang mengikuti faham ini, anteng jadi pemimpin. Walaupun dolim, walaupun korup, nggak dikudeta kok, karena penduduk pun nurut sama kiainya yang melarang kudeta. Boleh jadi seperti itu. Jadi yang melarang kudeta itu siapa? Bukan kiai, tapi Rasul. Rasul yang melarang kudeta. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi mentaati undang-undang Allah dengan undang-undang buatan manusia itu berbeda perasaan kita.
Undang-undang Allah, sholat, zakat, puasa, haji, larangan ini, itu mengandung kesucian rohani. Sedangkan undang-undang buatan manusia tidak mengandung kesucian rohani. Kita nggak taat lampu merah, dosa apa enggak? Bisa dosa, bisa enggak. Lalu lintas ramai gara-gara kita nggak taat, tabrakan banyak yang mati, dosa kita. Tapi ketika tengah malam nggak ada kendaraan, keran di ujung. Saya kalau berangkat subuh di Bekasi Utara, di mana di sana jarang kendaraan, tapi lampu merahnya tetap nyala. Wajib kita taati atau tidak? Kita nerobos, insya Allah aman karena nggak ada yang lewat, nggak ada dosanya. Jadi undang-undang buatan manusia bisa dosa, bisa tidak ketika kita langgar, tergantung. Tapi kalau undang-undang buatan Allah pasti dosa. Semoga saja Allah berikan kita taufik untuk selalu bisa mematuhi undang-undang Allah sebaik-baiknya. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Tambah lagi, mentaati undang-undang Allah itu akan disaksikan oleh Rasulullah, disaksikan oleh umat Islam yang lain. Ada di surat Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qul, sampaikan wahai Rasul, i'malu, beramallah, berbuat baiklah kalian, taatilah undang-undang Allah. Fasayarallahu amalakum, Allah pasti melihat amal kalian. Wa rasuluhu, Rasulullah pun akan melihat amal kalian. Wal mu'minun, dan semua orang yang beriman akan melihat amal kalian. Kita berbuat baik, kita sembunyi-sembunyiin, bagaimanapun kita sembunyikan, pada akhirnya akan dilihat, akan diketahui. Dan itu nggak jadi masalah. Perbuatan baik kita diketahui oleh orang karena tanpa kita sengaja, tanpa kita pengen diketahui, itu nggak ada masalah. Yang nggak boleh, kita sengaja berbuat baik, kita perlihatkan supaya orang lain tahu, itu yang nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada 4 menit, ada pertanyaan silahkan. Sengaja dikasih ruang untuk pertanyaan, nggak langsung ditutup. Yang terakhir Pak Yai, amal yang diperlihatkan tidak boleh Pak Yai. Bukan tidak boleh diperlihatkan, nggak boleh ketika kita berbuat baik. Berbuat baik tujuan kita untuk dilihat oleh orang. Ketika nggak ada yang melihat, kok kita kecewa, ini yang nggak boleh. Ini yang disebut dengan riya. Kita berangkat ke masjid sholat berjamaah, orang lihat nggak? Melihat, nggak bisa kita umpetin. Kita puasa, apalagi nanti selanjutnya buka barang di Andur, orang pada ngeliat. Jadi semua perbuatan baik kita dilihat orang lain itu boleh. Yang nggak boleh sengaja kita perlihatkan. Kalau nggak ada yang melihat, kita nggak berangkat, nggak ada yang tahu, nggak berangkat ke masjid. Begitu banyak orang baru berangkat, itu yang nggak boleh, berarti riya. Semua perbuatan baik, perbuatan karena Allah, ketika dikerjakannya ada unsur riya, pamer, itu nggak ada nilainya di hadapan Allah. Ada lagi? Sudah ya. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.